Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin tanggal 21 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan Ahad malam 12 Oktober 2025 Masehi. Kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di Masjid Kyai Al-Hajj Abdul Jabbar As-Sidi, Pondok Pesantren Darul Arkam Gombera Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhira. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita membuka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya kita baca doa dulu bersama-sama, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha penyayang. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama, tetapi saya dahulu baru kalian akan dibuka. Baik, saya dulu baru ikuti sesudah saya bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
akan jelaskan hukum bacaannya serta cara membacanya yang disebut dengan tajwid. Yang pertama itu ada beberapa mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harakat atau 1 alif atau panjangnya biasa. Pertama, huruf yang berharakat fathah. Ya, sesudahnya terdapat huruf alif. Seperti wa idza, za. Kemudian amanu, a. Kemudian kama, amana. Itu semua fathah bertemu dengan alif, maka pembacaannya disebut mad tabi'i. Kedua, huruf yang berharakat kasrah. Sesudahnya terdapat huruf ya sukun. Seperti qila, ki, alladzina, zi, sayatinihim, ti. Kemudian yang ketiga, huruf yang berharakat dhamma. Sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Seperti amanu, nu, qalu, lu, ya'lamun, mu, laku, ku, mustahzi'un, ku. Jadi harus dipanjangkan 1 alif. Dan kadang ada yang tidak memanjangkan, yaitu salah. Karena di dalam tajwid itu ada namanya panjang dan pendek, yaitu 1 alif atau 2 harakat atau panjangnya biasa. Kemudian pembacaan yang kedua disebut izhar syafawi. Ya, apabila ada mim sukun yang berbaris sukun atau mati berhadapan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ya. Kalau bertemu dengan mim itu mutamasilain, tapi kalau kemudian contohnya lahum amanu, mim mati bertemu hamzah. Innahum hum, mim mati bertemu ha. Sayatinihim qa, mim mati bertemu qaf. Ma'akum innama. Ini semua disebut izhar syafawi. Izhar itu artinya terang, ya, jelas. Syafawi itu bibir. Cara membacanya, mim disuarakan dengan terang, ya, dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Kemudian yang hukum bacaan yang ketiga ada disebut idgham syamsiyah. Idgham itu artinya memasukkan, syamsiyah adalah huruf yang diumpamakan matahari. Bila ada alif dan lam, alif dan lam bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu ada 14, huruf syamsiyah ada 14. Jadi huruf qamariyah itu di dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu huruf qamariyah, selain itu huruf syamsiyah. Contohnya seperti an-nas, itu alif lam ketemu nun. Contoh yang lain as-sufaha, alif dan lam ketemu sin. Kemudian alladzina, alif dan lam ketemu lam. Cara membacanya dengan mengidghamkan atau memasukkan atau mentasdidkan pada huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu huruf yang datang sesudah lam, sehingga alif lamnya tidak terbaca meskipun tulisannya tetap ada. Huruf-huruf syamsiyah ya, terkumpul dalam syair, ini panjang syair. Yang keempat,
Mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz boleh, munfasil artinya terpisah. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain perkataan, seperti kama amana. Jadi ma itu mad tabi'i, kemudian amana huruf awalnya itu hamzah, ya, bertemu dan beda kata, satu kama, yang kedua amana. Kemudian yang kedua ala innahum, ya ala satu kata, innahum kata yang kedua. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Qalu anu'minu, itu contoh yang lain. Qalu mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Cara membacanya lebih baik dipanjangkan, seperti panjangnya mad wajib muttasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harakat. Itu lebih baik, tetapi boleh juga dipanjangkan seperti panjang mad tabi'i, artinya hanya 1 alif atau 2 harakat. Jadi kita baca itu ala innahum kama amana qalu anu'min. Boleh juga mad biasa tabi'i, ala innahum kama amana qalu anu'min. Kemudian yang kelima idgham bila gunnah. Apabila ada nun mati atau berbaris sukun atau tanwin, ya, nun dan an-imun berhadapan dengan huruf lam atau ra, seperti walakin la ya'lamun. Jadi nun mati walakin bertemu dengan lam la ya'manun, la yu'lamun. Cara membacanya mengidgamkan, ya, mengidgamkan nun ke dalam huruf lam atau ra, tetapi tidak mendengung. Jadi nunnya itu berganti menjadi lam. Jadi dimasukkan walakin la, jangan walakin, tapi walakin la, dan tidak mendengung, ya. Atau ditasdidkan itu huruf lam, walakin la. Kemudian yang ke-6 mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, nah, ini di dalam satu kata, maka wajib dibaca panjang. Muttasil itu artinya bersambung dalam satu kata. Wajib itu harus, mad itu panjang. Jadi contohnya as-sufaha, itu madnya as-sufaha, kemudian ketemu hamzah dalam satu kata, maka wajib dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harakat atau 2,5 mad tabi'i. Ini harus, ya, seperti as-sufaha. Kemudian yang ketujuh mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu ada apabila ada mad tabi'i atau mad lin, ya, sesudahnya ada wakaf, tempat berhenti, seperti la ya'lamun. Itu ada mad tapi berhenti karena ada wakaf. Mustahzi'un. Nah, ini cara membacanya ada 3. Pertama, yang lebih baik, lebih utama, yaitu 3 alif atau 6 harakat. La ya'lamun. Kemudian sedang, 2 alif atau 4 harakat. La ya'lamun. Kemudian 1 alif atau 2 harakat. Ini yang paling pendek, walaupun dipanjangkan seperti mad tabi'in biasa. La ya'lamun, mustahzi'un. Kemudian yang ke-8 gunnah. Gunnah itu artinya mendengung. Kalau ada nun bertasdid atau mim bertasdid, umpamanya an-nas, nunnya bertasdid, innahum amanna,
Untuk nun bertasdid wajib membacanya dengan mendengung. Wan annas innahum amanna. Kemudian yang ke-9 mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari sukun, kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif seperti amanu. Nah, itu asalnya hamzah, ya. Hamzah, kemudian ini ya, mad yang berasal dari sukun. Sebenarnya amana. Nah, itu sukun sebenarnya amana. Kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif. Jadi hamzahnya itu diganti menjadi alif. Jadi amana, ya. Amanu, amanna. Asalnya itu amana, amana, amanu, amana, amanna. Itu asalnya. Maka diganti itu hamzah yang kedua menjadi mad. Itu disebut mad badal. Diganti, mad yang diganti dari hamzah menjadi mad. Yang ke-10 ini terakhir madlin. Nah, madlin itu artinya lembut, lunak. Jadi tidak dibaca panjang seperti mad tabi'i. Walaupun asalnya panjang, karena ya sukun itu sebenarnya panjang, ya. Begitu juga waw sukun panjang, tapi kalau hurufnya berbaris fathah sebelumnya, maka itu matnya dibaca lembut, lunak, tidak dibaca mat seperti tabi'i. Nah, seperti di sini kalau, ya, kalau jangan dipanjangkan kalau. Ya baik, saya kira sudah mengerti tajwidnya, ya. Mudah-mudahan semua bisa memperhatikan tajwidnya, juga makhrajnya, sehingga bacaannya benar dan baik. Ya. Baik, juga perlu kita tahu terjemahnya. Ya. Di sini saya akan bacakan terjemahnya per kalimat, lalu kalian ikuti. Ya, saya dulu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza itu apabila tidak dikatakan lahum kepada mereka. Aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Aminu berimanlah sama sebagaimana amanah berimannya anas manusia. Qalu anu'minu, mereka berkata, apakah kami akan beriman? Mereka berkata, hanya itu apakah nu'minu, kami beriman. Kama amanas subaha, sebagaimana telah berimannya orang-orang yang bodoh. Kama itu artinya sebagaimana, amanah beriman, as-subaha orang-orang bodoh, jamak dari as-safi. Ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ingatlah itu artinya ingatlah. Innahum sesungguhnya mereka, humus sufaha mereka orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Walakin
Wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Waiza itu dan apabila laku bertemu ladzina orang-orang yang amanu beriman. Qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman. Lalu mereka telah berkata amanah kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Dan apabila kalau kembali kepada syaitan, setan-setan him mereka. Qalu inna ma'akum. Mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian. Kalau itu mereka berkata inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok. Innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami mustahzi'un berolok-olok. Di sini nahwunya wa idza qila lahum. Jadi wa idza itu harfun qila fi'lun madin majhul. Kata kerja pasif dikatakan lahum jar wal majrur. Kemudian aminu fi'lun madin kama harfun amana fi'lun madin anas fa'il. Kemudian qalu amanna qalu fi'lun madin wawnya itu fa'il, amanna fi'lun madin naknya itu fa'il. Kemudian kama amana subaha, kama itu harfun ya, ma isim mausul, amana fi'lun madin, as-subaha itu fa'ilnya. Ala innahum humus subaha, ala itu harfun lil intibah ya. Innahum, inna itu harfu taukid, himnya itu isimnya, humus subaha itu kabarnya. Kemudian walakin la ya'lamun, walakin itu harfun ya, la harfun nafin, ya'lamun fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu bin nun ya, kata dia af'alul khamsah, wawnya itu fa'il. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu, wa idza tadi sudah laku fi'lun madin, wawnya itu fa'il, alladzina maf'ulun bih ya. Amanu fi'lun madin, wawnya itu fa'il. Qalu amanna, qalu fi'lun madin, wawnya itu fa'il, amanna fi'lun madin, nannya itu fa'il. Wa idza kalau ila syayatinihim, wa idza itu fi'il insya, kalau fi'lun madin ila hadjar syayatin majrur wa huwa mudhaf, mudhafun ilaihi. Kalau fi'lun madin ya, sudah. Kemudian qalu inna ma'akum, qalu fi'lun madin wal wawu fa'il, inna harfu taukid, alifnya itu isimnya, ma'akum kabarnya. Kemudian innama nahnu mustahzi'un, innama, inna itu harfu taukid, ma itu harfu ziyadah, nahnu itu isimnya, mustahzi'un itu kabarnya. Saya kira ini kita pelajari juga nahwunya ya, untuk cara membaca yang benar dalam bahasa Arab gundul ya, gundul atau kitab kuning. Karena kitab kuning itu tidak ada barisnya, tidak ada harakatnya. Jadi kita harus tahu ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu berubah-ubah di huruf akhirnya, yang berubah itu ya huruf terakhir.
baik hurufnya ataupun barisnya sesuai dengan kedudukannya. Namanya fa'il marfu bil dhamma, ada bil alif, ada bil waw. Kalau bil dhamma itu umpamanya ja'a Muhammadun. Kalau alif itu ja'a Muhammadani. Kalau nun ja'a Muhammadun, dan seterusnya. Ya, baik untuk sekarang tafsirnya. Tafsir Al-Jalalain. Ayat mengatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya orang-orang. Ya. Tafsirnya itu adalah yang dimaksud orang-orang beriman ini adalah sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa itu sahabat? Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Jadi selain itu, itulah kafir, itulah orang-orang bodoh. Jadi kalau dikatakan kepada mereka berimanlah, ya, sebagaimana berimannya para sahabat, ya. Dan orang yang ketemu dengan sahabat itu adalah orang yang beriman dan bertemu dengan sahabat. Nah, itu namanya tabi'in, orang yang ikut, ya. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang melihat tabi'in dalam keadaan beriman. Jadi yang dimaksud an-nas di sini, amanan nas itu sahabat, karena ayat ini turun pada waktu Nabi masih hidup. Dan yang beriman itu adalah sahabat-sahabatnya, seperti Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kemudian ayat mengatakan qalu anu'minu kama amana sufaha. Artinya orang-orang yang disuruh beriman ini menjawab, ya, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Jadi yang dimaksud orang-orang bodoh ini adalah orang yang tidak beriman, ya. Tapi mereka sangka bahwa orang yang beriman itu orang-orang bodoh. Kenapa? Karena disangkanya yang beriman itu adalah orang-orang miskin, ya, orang-orang yang kedudukannya rendah, para budak. Padahal mereka adalah kebalikannya. Karena yang dimaksud orang-orang bodoh di situ adalah yang tidak beriman. Ya. Jadi jawabannya la naf'alu ka fi'lihim. Kami tidak mungkin beriman, kami tidak mungkin melakukan seperti kelakuan orang bodoh. Jadi orang bodoh ini mengatakan kepada orang beriman, orang bodoh, padahal mereka lah orang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh dan tidak merasa bodoh, itu terlalu, ya, harus dijauhi. Ya, bodoh tapi merasa pintar. Kalau pintar merasa, itu bagus. Kalau merasa pintar, itu tidak bagus. Merasa pintar. Karena orang pintar ada lebih pintar. Di atas langit masih ada langit. Jadi merasa pintar itu tidak baik, tapi pintar merasa. Qala ta'ala radda alaihim. Maka Allah jawab, ya. Allah jawab, kami tidak akan beriman seperti yang dilakukan orang-orang bodoh itu. Maka firman Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwa mereka itulah yang bodoh. Jadi
Jadi ini untuk menghibur orang-orang beriman. Ya, jangan kamu mau dikatakan bodoh, dongo, ya, goblok. Sebenarnya mereka lah yang goblok, dan mereka yang bodoh. Hanya tidak merasa. Ya, itulah susahnya kalau ada orang bodoh tapi tidak merasa. Dia merasa pandai, merasa hebat. Ya, seperti iblis. Iblis itu merasa hebat, lebih bagus daripada Adam, lebih terhormat. Ya, jadi kamu ini melihat orang yang lebih pintar darimu supaya kamu tidak sombong. Jangan melihat orang yang bodoh darimu, karena di atas langit ada langit. Kemudian ayat berikutnya, wa idza laqu, ya, dan apabila mereka berjumpa. Laku ini berasal dari kata laqya, laqiya. Jadi ada ya-nya di situ. Kalau satu orang, kalau dua laqiya. Kalau dua banyak laqiyu. Ya, laqiyu ya bertemu dengan wawu dan hamzah. Ini makanya dibuang itu ya-nya dan huruf baris dhammanya. Ya, dan dhammanya itu pindah ke huruf kaf jadi laku, karena lakiyu itu berat untuk diucapkan sehingga wawu ya-nya itu dibuang, ya. Jadi dan kafnya itu berubah menjadi dhamma, jadi bukan lagi laki. Nah, laki karena susah kalau laki dibuang ya-nya tetapi tidak dirubah qafnya menjadi dhamma. Nah, itu susah bertemu dengan wawu. Ya. Jadi harus dirubah menjadi dhamma supaya lebih ringan membacanya. Tafsir asalnya itu asalnya laqiyu, lalu dhammahnya pada ya dibuang. Itu laqiyu, dhammanya pada ya dibuang karena beratnya pada lidah berikut, yaitu sendiri, karena bertemunya dalam keadaan sukun, ya, dengan wawu sehingga menjadi laku. Ini dalam tafsir syaraf. Kemudian ayat mengatakan alladzina amanu qalu amanna wa idza khalau. Nah, ayat mengatakan dengan orang-orang yang beriman. Jadi alladzina itu orang-orang yang amanu, beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka berpisah. Nah, berpisah ini dengan orang-orang sesamanya, ya, dengan para orang-orang kafir, dengan para orang-orang bodoh. Ya. Orang-orang bodoh itu orang-orang kafir, orang musyrik, munafik, ya, semua yang tidak beriman, itu semua orang bodoh. Jadi kalau mereka berpisah dengan sesamanya orang bodoh, itu ila syayatinihim. Syayatinihim itu jamak dari setan, ya. Setan-setan mereka. Yang dimaksud setan-setan di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi setan itu bukan saja dari kelompok jin, ya, ada juga dari kelompok manusia. Minal jinnati wan nas. Di setan itu ada yang halus berasal dari jin, dan ada yang kasar berasal dari manusia. Ya, makanya dikatakan di dalam surah An-Nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau ada yang menggoda dalam hati, ya, menggoda untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan perbuatan buruk, itu setan jin. Yuwaswis di seluruh nas. Tapi kalau ada manusia yang mengajak kepada maksiat, ya,
berjudi umpamanya, mencuri, ya, lalu kamu tergoda, ya, berzina, itu setan manusia. Jadi pemimpin-pemimpinnya itu adalah orang-orang setan, ru'asaihim. Jadi yang dimaksud setan-setan di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi kalau mereka sudah kembali dari orang-orang beriman, ya, pergi kepada setan-setan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Mereka berkata, qalu inna ma'akum, kami ini segolongan denganmu, satu partai. Karena ada dua partai, ya, ada partai Allah dan ada partai setan, ya. Kalau partai Allah itu disebut Hizbullah, kalau partai setan itu disebut Hizbus Setan. Jadi hanya dua partai di dalam Al-Quran. Kalau bukan partai Allah, partai setan. Partainya Allah itu pemimpinnya adalah Allah, ya, menurut Al-Quran, ikut kepada Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah, mengikut kepada hadis. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman, yaitu mengikut kepada Quran dan hadis dan melakukan sholat, puasa, ya, dan melakukan amal kebajikan. Nah, itu partainya Allah. Nah, itulah orang yang beruntung, partai yang beruntung masuk surga. Dan partainya setan ini, ya, pemimpinnya setan, orang kafir, orang munafik, orang non-muslim, ya, orang yang tidak beriman, orang munafik dan seterusnya. Jadi kalau mereka bertemu dengan sesamanya orang kafir atau pemimpin-pemimpin mereka mengatakan, qalu inna ma'akum, nah, sesungguhnya kami ini bersama kamu. Bersama kamu ini maksudnya sependirian, ya, sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Nah, keagamaan itu selain agama Islam, ya, selain agama Islam, nah, itu pemimpin-pemimpin mereka. Dan Islam itu bukan saja Nabi Muhammad yang dibawa olehnya, tapi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah agama Islam. Karena itu hanya Islamlah yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direstui, yang diakui oleh Allah hanyalah Islam. Tetapi ada orang sekuler, ya, orang liberal, itu mengartikan Islam di situ bukan agama, tetapi penyerahan, ya, menurut bahasa, penyerahan diri, keselamatan. Nah, sehingga agama itu semua sama. Nah, agama itu menurutnya penyerahan diri secara total, perdamaian dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Dan selain agama Islam itu tidak diterima amalnya, ya. May yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada yang beragama Islam tetapi hatinya kafir, nah, itu munafik. Nah, kemudian ayat terakhir mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok. Kami ini hanya penipu, menipu, membohongi orang beriman bahwa kami ini beriman, padahal sebenarnya kami tidak beriman. Kami ini kafir seperti kalian. Kami itu hanya bohongi mereka supaya mereka percaya, ya. Makanya orang munafik itu kalau bicara berbohong, untuk menutupi bohong pertama dia harus bohong kedua. Untuk menutupi bohong kedua dia harus bohong ketiga. Sehingga seterusnya untuk menutupi semua kebohongannya dia harus berbohong. Sehingga kebohongan itu dianggap kebenaran dan kebenaran yang dianggap kebohongan. Nah, inilah orang munafik.
A'udzubillah. Ya, makanya mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanya berolok-olok, hanya menipu, hanya mengejek, hanya berpura-pura, ya, pura-pura beriman, pura-pura taat, pura-pura patuh supaya dibilang orang baik, padahal kami ini tidak. Kami ini lebih percaya kepada kamu, ya, orang-orang kafir, ya, sesamanya orang kafir. Ya. Maka tafsirnya dikatakan izharil iman, ya, dengan berpura-pura beriman. Inilah tanda-tanda orang munafik, ya, golongan yang ketiga yang celaka. Nanti di hari kemudian dia di akhirat termasuk kekal di neraka dan tempatnya neraka yang paling bawah, karena kerjanya hanya bohong terus dari awal bohong. Ya, umpamanya saya sarjana. Jadi di mana kamu selesai? Di Universitas Gajah Mada umpamanya. Ada ijazahmu? Ada. Di mana ijazahmu? Ada di rumah. Coba perlihatkan. Oh, tidak boleh, itu rahasia. Nah, itu bohong semua, harus menutupi. Dan orang-orang yang mendukung kebohongannya itu termasuk pembohong juga, ya, kelompok mereka. Makanya kalau ketemu ya, kami hanya berbohong, kami percaya kamu. Walaupun kamu berbohong tapi kami percaya. Walaupun kamu tidak punya ijazah tapi kami percaya kamu punya ijazah. Walaupun ijazahmu palsu tapi pertahankan itu. Jangan kasih tahu orang bahwa kamu punya ijazah. Mudah-mudahan kita ini semua bisa dapat ijazah, ya. Setelah tamat dari sini kan ijazah asli, jangan ijazah palsu, ya. Karena ijazah palsu itu ya ijazah kebohongan. Kita itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang salah, yang keliru, yang menyinggung hati, itu datangnya dari saya. Mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang tak bersalah, seperti tak ada laut yang tak berombak. Kalau ada yang benar, ada yang pasti, nah itu datangnya dari Allah. Harus kita terima walaupun itu berat, ya. Mari kita baca doa sama-sama. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina nura sudurina wa jillaa husnina wa dhihaba hammina wa ghammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.